Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Ramawati. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari tunagrahita. Menurut Mumpuniarti tahun 2007, istilah tunagrahita disebut hambatan mental atau mentally handicapped, yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan mental, salah satunya penyandang lamban belajar, yang dahulu dalam bahasa Indonesia bisa disebut istilah keterbelakangan mental. Lalu menurut Endang Rohyadi dan Jainal Alimin tahun 2005 menyebutkan bahwa tunagrahita berkaitan erat dengan masalah perkembangan kemampuan kecerdasan yang rendah dan merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa disembuhkan dengan obat apapun. Jadi, yang dimaksud dengan tunagrahita yaitu seorang anak yang memiliki IQ kecerdasan di bawah rata-rata, memiliki daya berpikir yang rendah dan lamban, serta sulit dalam memikirkan sesuatu yang abstrak dan berbelit-belit. Anak tunagrahita terdapat di mana-mana, baik itu di kota maupun di desa. Karena mereka memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan juga seringkali ditolak di lingkungan masyarakat. Baik, pada kali ini saya akan membahas karakteristik dari tunagrahita. Baik, yang pertama ada beberapa aspek. Terlebih dahulu yang saya sebutkan dari aspek kecerdasan, sosial, fungsi mental lainnya, dan beserta kepribadiannya. Yang pertama, masalah kecerdasan atau masalah otaknya gitu ya. Pertama, kapasitas belajarnya sangat terbatas, terutama untuk hal-hal yang konkret. Nah, terus dalam belajar tidak banyak membeok, jadi diem aja gitu. Yang ketiga, mengalami kesulitan menangkap rangsangan atau lamban, jadi otaknya itu kurang merespon dan memang sangat susah untuk respon cepat, jadi sangat lambat ibarat kalau komputer itu terlalu lama loadingnya gitu. Terus memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tugas, jadi karena keterlambatannya dalam menangkap rangsangan, jadi sangat lama gitu untuk mengerjakan suatu hal gitu. Selanjutnya, memiliki kesanggupan yang rendah dalam mengingat itu, memerlukan jangka waktu lama, jadi kayak mengingat orang baru gitu, mengingat baik teman baru itu memang sangat-sangat lama gitu, butuh beberapa waktu. Terus yang kedua, aspek sosial. Dalam pergaulan mereka tidak dapat mengurus, memelihara, dan memimpin sendiri. Jadi karakteristik tunagrahita ini, dia dalam ruang lingkup sosial memang susah untuk mengurus dirinya sendiri, itu harus ada bantuan dari orang lain. Yang selanjutnya, waktu masih kanak-kanak setiap aktivitasnya harus selalu dibantu, ya karena dia tidak mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Selanjutnya, mereka bermain dengan teman yang lebih muda usianya, ya andai kata dia 15 tahun 17 tahun tapi bermainnya dengan anak umur 5 tahunan lah ya. Nah, selanjutnya udah terjerumus ke dalam tingkat terlarang kayak mencuri, merusak, serta pelanggaran seksual. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa kayak mencuri, merusak, pelanggaran seksual itu menurutnya itu baik gitu. Itu jadi tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan selanjutnya, fungsi mental lainnya mengalami kesulitan aspek fungsi mental lainnya ya, mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, karena itu dia kan susah untuk mendapat rangsangan karena jadinya susah memusatkan perhatiannya gitu. Terus mudah lupa. Nah, sama berarti masuknya berhubungan antara aspek kecerdasan dengan fungsi mental lainnya gitu. Selanjutnya, kepribadian tidak percaya terhadap kemampuannya sendiri, jadi dia itu selalu merasa kayak pesimis gitu. Kalau dia itu sangat merasa gitu kalau dia itu beda dari yang lainnya gitu, dari teman-teman yang normal lainnya gitu. Tidak mampu mengontrol dan menyerahkan diri, selalu tergantung pada pihak luar, dan terlalu percaya diri diri itu kayak nah itu seakan-akan diperhatikan gitu oleh orang lain gitu. Terus ya namanya manusia normal lah, terlalu percaya diri kayak gimana gitu, cuman ini sudah berlebihan.
Baik, segitu saja karakteristik dari tunagrahita. Mohon maaf apabila ada kurang ada kata-kata yang sedikit menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tunagrahita. Klasifikasi tunagrahita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu tunagrahita ringan, yang kedua tunagrahita sedang, yang ketiga tunagrahita berat. Yang pertama, tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan ini memiliki IQ 50 sampai 70. Biasanya tunagrahita ringan ini meskipun kecerdasannya sangat lambat, tapi dia masih bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi masih bisa mengikuti alurnya gitu ya. Jadi masih bisa menyesuaikan. Terus yang kedua ada tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang ini IQ-nya 30 sampai 50. Karena tunagrahita ini memiliki kemampuan intelektual umum dan adaptasi perilakunya di bawah tunagrahita ringan. Jadi tunagrahita sedang ini dari proses sosial adaptasinya itu masih di bawah yang tunagrahita ringan. Jadi kalau misalkan tunagrahita sedang ini mereka itu dapat belajar keterampilan gitu ya, tetapi harus disesuaikan dan harus ada pekerja bantuan, jadi harus ada bimbingan gitu ya, guru pembimbing. Terus yang ketiga ada tunagrahita berat atau sangat berat ya. Di sini itu tunagrahita yang sangat berat ini IQ-nya itu di bawah 30. Jadi anak ini tergolong ke dalam yang sangat berat gitu ya tunagrahitanya. Tunagrahita berat ini pada umumnya hampir tidak memiliki kemampuan untuk dilatih mengurus diri sendiri, melakukan sosial dan bekerja. Tunagrahita berat ini itu masih perlu adanya penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya yang sangat terbatas. Di antara tunagrahita ringan dan tunagrahita sedang, mereka itu ada yang dapat mengurus diri sendiri dan dapat berkomunikasi secara sederhana serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar yang sangat terbatas. Nah, jadi biasanya kalau misalkan tunagrahita berat ini untuk sistem sekolahnya itu ada sekolah khusus gitu ya, berbeda dengan tunagrahita sedang dan ringan itu masih bisa disesuaikan di sekolah umum seperti biasa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Fadela Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab tunagrahita. Penyebab tunagrahita terbagi menjadi 3, yaitu adanya faktor keturunan, faktor lain, dan faktor lingkungan. Yang pertama-tama saya akan jelaskan mengenai faktor keturunan. Faktor keturunan terbagi menjadi 2, yaitu kelainan kromosom dan kelainan gen. Kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuknya, dapat berupa inversi, berubahnya gen, urutan gen karena melilitnya kromosom. Lalu ada juga delesi, kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan tidak dapat membelah sehingga terjadinya kekurangan pada salah satu kromosom. Ada juga duplikasi, yaitu kromosom tidak berhasil memisahkan diri sehingga terjadinya kelebihan kromosom pada salah satu sel lainnya. Ada juga translokasi, yaitu adanya kromosom yang patah dan patahannya menempel pada kromosom lain. Lalu kelainan gen. Kelainan gen ini terjadi pada waktu mutase, tidak selamanya tampak dari luar, tetap dalam genotip. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk memahaminya, yaitu kekuatan kelainan tersebut dan tempat gen yang mendapatkan kelainan. Ada juga faktor lainnya, terbagi menjadi 3, yaitu gangguan metabolisme dan gizi. Kelainan ini yang disebabkan oleh kegagalan metabolisme dan gizi, antara lain fenilketonuria, yaitu akibat gangguan metabolisme asam amino dengan gejala yang tampak berupa tunagrahita, kekurangan pigmen, kejang saraf, dan kelainan tingkah laku. Ada juga infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit janin masih dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud antara lain rubella yang mengakibatkan tunagrahita serta adanya gangguan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika dilahirkan, sifilis bawaan, sindrom gravidity beracun. Hampir pada semua kasus ini yang mengakibatkan tunagrahita. Lalu ada trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma pada otak bayi ketika dilahirkan atau terkena zat
atau terkena radiasi zat radioaktif pada saat ibu hamil dapat mengakibatkan tunagrahita. Trauma yang terjadi pada saat dilahirkan yaitu yang disebabkan oleh kelahiran yang sulit atau memerlukan alat bantu, lalu ketidaktepatan penyinaran radiasi sinar X selama bayi masih dalam kandungan mengakibatkan cacat mental. Lalu ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu dilatar belakangi pendidikan orang tua, sering juga dihubungkan dengan masalah-masalah perkembangan pada anak. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak dini, serta kekurangannya pengetahuan dalam memberikan rangsangan positif dalam masa perkembangan anak menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan. Menurut Triman Prasadyo menyatakan bahwa kurangnya rangsangan intelektual yang memadai mengakibatkan timbulnya hambatan dalam perkembangan intelijensi anak sehingga anak dapat berkembang menjadi retardasi mental. Baik, selanjutnya adalah upaya pencegahan tunagrahita. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor penyebab terjadinya tunagrahita. Selanjutnya ada upaya pencegahan tunagrahita yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah kelainan lebih dini. Di sini ada upaya pencegahan tunagrahita menurut Wardani 2007. Ada 5. Yang pertama yaitu adalah penyuluhan genetik. Kegiatan ini bertujuan untuk menginformasikan mengenai masalah genetika. Penyuluhan dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, atau secara langsung melalui posyandu atau klinik. Yang kedua, diagnostik prenatal, atau yang artinya adalah memeriksa sebelum masa kelahiran. Kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi janin dalam kandungan, sehingga dapat diketahui lebih dini apakah janin memiliki sebuah kelainan. Yang ketiga adalah imunisasi. Kegiatan ini dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita yang bertujuan mencegah penyakit yang mengganggu perkembangan anak. Yang keempat adalah tes darah. Kegiatan ini dilakukan oleh pasangan yang akan menikah dan ingin langsung memiliki keturunan, bertujuan untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. Kemudian yang kelima, intervensi dini. Kegiatan ini dibutuhkan oleh orang tua agar dapat membantu perkembangan anak secara dini. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut kelompok kami ialah berbanyaklah berdoa dan berbuat kebaikan. Kita semua mengetahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak yang Maha Kuasa. Jika kita sering berbuat baik, maka sesuatu yang baik akan jatuh pada kita semua. Amin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kebutuhan pendidikan bagi anak penyandang tunagrahita. Walaupun anak tunagrahita memiliki keterbatasan dalam berpikir, tetapi anak tunagrahita masih memiliki kesempatan untuk belajar seperti orang-orang normal pada umumnya. Ada beberapa lembaga yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi anak penyandang tunagrahita. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya tempat khusus atau sistem segresi. Tempat ini diadakan oleh orang-orang ahli pada bidangnya seperti dokter atau ahli psikolog, guna mempermudah siswa dalam proses pembelajaran atau perkembangannya. Yang selanjutnya ada sekolah khusus atau SLBC. Sekolah ini terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah, di mana di dalamnya bukan hanya penyandang tunagrahita saja yang dapat belajar di sekolah tersebut. Di dalam SLBC ini memiliki cabang sekolah dasar luar biasa, di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan anak-anak seusia sekolah dasar yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu guru kunjung. Guru kunjung adalah guru ahli yang diundang oleh orang tua untuk mengajar anaknya ke rumah masing-masing untuk melakukan proses pembelajaran. Selain itu, anak penyandang tunagrahita pun masih dapat melakukan pembelajaran di sekolah umum. Biasanya yang mengikuti pembelajaran di sekolah umum yaitu anak yang memiliki tunagrahita tingkat rendah. Tetapi dalam proses pembelajarannya, anak tersebut masih harus didampingi secara khusus oleh gurunya.
Walaupun demikian, anak tunagrahita tidak dapat disamakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Mereka memiliki kecerdasan yang berbeda pada setiap individu, sehingga guru harus memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sejumlah orang tua masih merasa malu menyekolahkan anaknya di SLBC dan memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah umum. Padahal menurut guru SLBC Denpasar, Daldiri, anak penyandang tunagrahita harus memperoleh pendidikan khusus dan tidak akan mampu mengikuti pelajaran di sekolah umum. Malu memiliki anak penyandang tunagrahita atau IQ di bawah rata-rata terkadang membuat orang tua lebih mengedepankan egonya dan memaksakan anaknya untuk mengikuti pendidikan di sekolah umum. Padahal, menurut salah seorang guru SLBC Denpasar, Daldiri, hal ini akan berdampak buruk bagi sang anak karena metode pendidikan yang digunakan tidak sesuai untuk anak berkebutuhan khusus. Dampaknya, anak tidak saja akan menjadi semakin minder dan tak mampu mengikuti pelajaran, namun juga kerap menjadi korban buli dan ejekan dari teman-temannya. Untuk itu, Daldiri menyambut baik Dinas Sosial telah melakukan upaya penjaringan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini dapat mengenyam pendidikan selayaknya. Tentu dengan sampaikan oleh pemerintah. Saat ini ada namanya penjaringan lewat Departemen Sosial itu, dan kami dari guru sini ada yang dilibatkan untuk penjaringan itu. Nah, syukur dengan ada penjaringan ini, mereka orang tua sudah mulai pada mengerti tentang kependidikan anak berkebutuhan khusus, sehingga pada memanfaatkan yaitu sarana-sarana yang ada di seluruh Provinsi Bali, yaitu 16 SLB yang ada di Provinsi Bali. Ditambahkannya, untuk mendidik anak tunagrahita membutuhkan kesabaran karena kemampuannya yang di bawah rata-rata. Terkadang dalam memberikan perintah harus diulang berkali-kali agar si anak mau menjalankan perintah tersebut. Uniknya, anak harus benar-benar diberikan kasih sayang karena anak seperti ini kerap ngambek, sehingga guru harus benar-benar mengerti dan memahami kondisi sang anak. Bila anak telah dididik dengan metode yang tepat, maka bakatnya dapat tergali sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi penopang hidupnya di kemudian hari. Purnama dan Joka Andi.